Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Tebing Tinggi ditemukan tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Miris, pelajar berusia 16 tahun diperkosa oleh seorang sopir angkot. Kondisinya kini tengah hamil 4 bulan. Minim pasokan bawang merah akibat cuaca buruk. Harga bawang merah di pasar tradisional naik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Selasa malam bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di rumah dinas Jalan Sudirman, Kota Medan. Jamuan makan malam kedua gubernur itu berlangsung secara tertutup. Usai pertemuan, Ridwan Kamil menyatakan kedatangannya untuk menjalin kerjasama manajemen perbankan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambangi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kedua pimpinan provinsi ini menandatangani perjanjian kerjasama antar provinsi. Kedatangannya untuk bertukar ilmu perbankan dan ekonomi, yakni menyadur keberhasilan manajemen Bank Daerah BJB untuk diadopsi di Bank Sumut. Cakupan kerjasama itu mencakup pembangunan UMKM dan perekonomian mandiri di internal pesantren, di mana Provinsi Jawa Barat berhasil menumbuhkan 1.000 bisnis di kalangan pesantren yang tidak lepas dari campur tangan program Bank Daerah. BJB juga berhasil menerapkan program tanpa bunga tanpa agunan dengan sasaran kaum duafa. Bank BJB diketahui merupakan salah satu bank daerah terbaik di tanah air. Pertama, Jawa Barat ini dalam setahun bisa menghadirkan 1.000 bisnis di pesantren-pesantren. Ada 5 tahun, hampir 5.000. Nah, besok kita akan melakukan kerjasama itu, sehingga pesantren-pesantren di Sumatera Utara pun bisa belajar membangun kemandirian ekonomi seperti yang dilakukan di Jawa Barat. Jadi kami hadir memenuhi undangan forum pesantren di Sumatera Utara. Yang kedua, kami membawa Bank Jawa Barat untuk program duafa, ada kredit tanpa bunga tanpa agunan untuk melawan rentenir. Ya, tapi kreditnya berlima itu juga akan dijadikan satu studi kasus untuk bisa mungkin membantu masyarakat duafa di Sumatera Utara. Yang ketiganya, Bank Jawa Barat diminta oleh Pak Gubernur untuk sharing bagaimana menjadi perbankan daerah yang kompetitif. Ya. Kita pelajarin bukan teknis banknya, yang kita pelajarin adalah sumber daya manusianya, sehingga kita bisa tahu di mana yang bisa kita kejar. Yang kedua, dia bisa membantu kabupaten-kabupaten, 33 kabupaten kota, kalau bisa disupport dengan keuangan Bank Sumut, sehingga nasabah kan jadi bertambah, sehingga saling menguntungkan di situ. Banknya berkembang, rakyat juga dapat kemudahan-kemudahan. Ini yang kita pelajari dari Bank Jabar, karena Bank Jabar bisa lakukan. Kita beralih ke informasi lain, minimnya pasokan bawang merah akibat cuaca buruk yang menerpa para petani bawang membuat bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Utara mengalami kenaikan. Akibatnya masyarakat kini mengurangi daya beli bawang merah. Harga bawang merah saat ini di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Utara mengalami kenaikan. Seperti pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang, harga bawang merah kini tembus Rp32.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian yang biasa membeli sebanyak 1 kilogram, kini hanya membeli seperempat kilogram. Sebenarnya sebagai pembeli itu mengeluh ya Pak, biasanya saya bisa beli 1 kilo. Ini saya tidak bisa beli 1 kilo karena harganya melonjak tinggi. Jadi saya belinya cuma seperempat, sama seperti bawang merah dan cabai merah semuanya lah. Seharusnya bisa membeli 1 kilo, jadi bisa beli setengah ataupun paling sedikit-sedikitnya seperempat. Selain mengurangi jumlah pembelian, ada sebagian warga juga lebih memilih membeli bawang packing karena harganya jauh lebih murah dibanding bawang merah pada umumnya.
Harga bawang packing per kilogramnya hanya senilai Rp14.000. Kalau harga bawang merah 32.000, sementara bawang packing harganya 14.000. Ya saya beralih ke bawang packing karena bisa terjangkau. Kalau bawang merah kan 32.000 kan bisa dibagi-bagi untuk belanja yang lainnya. Jadi saya bisa membeli bawang packing ini lebih murah. Naiknya harga bawang ini terjadi sejak beberapa bulan terakhir karena kondisi cuaca buruk yang melanda para petani bawang di daerah pegunungan dan mengakibatkan pasokan ke pasar tradisional menjadi menipis. Bawang merah masih tetap masih mahal. Ini diakibatkan memang kalau pasokannya kurang karena cuaca buruk, jadi petani itu pun penghasilannya berkurang lah, pasokan barang berkurang, jadi sehingga harganya naik. Cuaca buruk yang masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, khususnya daerah pertanian, membuat sejumlah harga bahan pokok terus mengalami kenaikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, tidak hanya bawang merah, sejumlah harga sayur mayur di seluruh pasar tradisional khususnya di kawasan Deli Serdang melonjak naik. Seperti harga cabai merah senilai Rp25.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Tidak hanya harga beras dan minyak goreng, sejumlah harga komoditas sayur mayur di seluruh pasar tradisional mengalami kenaikan. Seperti Pasar Tanjung Morawa dan Pasar Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terus mengalami peningkatan harga. Harga cabai merah yang sebelumnya Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit dari harga sebelumnya senilai Rp20.000 per kilogram, kini menanjak naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan biaya operasional dan tingginya nilai jual pupuk pun digadang-gadang menjadi penyebab kenaikan harga komoditas sayur mayur di pasar. Pertamanya harga 20, sekarang udah 40, 45. Jadi cabai kecil gitu juga. Cabai kecil pun pertamanya harga 20, sekarang udah 40, 45. Kalau harga cabai itu ngeri kali sekarang. Saya tanya sama petani, borong, katanya pun harga-harga naik ini disebabkan karena operasional yang terlalu melonjak. Jadi makanya harga-harga semua naik, mahal-mahal. Ya kalau misalnya bisa lah harga pupuk diturunkan gitu biar petani-petani bahan-bahan pokok kita ini turun harganya, enak masyarakat gitulah. Pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok serta sayuran di pasaran. Saya selaku masyarakat, terkhusus ibu rumah tangga, sangat kebingungan, Mas. Kenapa? Karena biasanya itu saya dulu beli cabai setengah kilo, sekarang harus saya kurangin menjadi seperempat. Bukan hanya cabai merah, cabai kecil juga kayak gitu. Biasanya dulu seperempat, sekarang saya kurangi menjadi 1 on. Bukannya nggak bisa beli cabai banyak, tapi keperluan lain masih ada, bukan hanya di cabai aja, Mas. Ya, jadi saya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi, semoga harga sembako diturunkan agar khususnya kami para ibu rumah tangga tidak mengalami kebingungan yang berkelanjutan. Diperkirakan harga kebutuhan bahan pokok dan sayur mayur ini akan terus meningkat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.